Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok materi nomor 14 ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami tentang teori informasi organisasi. Kami terdiri dari dua orang, yaitu saya, Muhammad Melki Pramantio, dan juga Hilman Faris Al-Azmi. ya, kami akan mulai presentasi kami. Silakan Mas Iman. Latar belakang teori komunikasi. Komunikasi, hal yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa komunikasi, maka akan sulit memahami sesuatu. Komunikasi organisasi, yaitu sesuatu dapat dikatakan organisasi apabila di dalamnya terdapat dua orang atau lebih yang saling beraktivitas guna mencapai tujuan bersama. Salah satu ahli sebagai pedoman dalam organisasi yaitu teori Karl Weick. Teori yang dicetuskan oleh Weick adalah teori informasi. Apa itu informasi organisasi? Teori informasi organisasi adalah salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Teori ini menekankan proses di mana individu mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi. Konseptual komunikasi organisasi berdasarkan perspektif tradisional atau fungsional dan objektif. Komunikasi organisasi cenderung menekankan pada kegiatan penanganan pesan yang terkandung dalam suatu batas organisasional. Fokusnya adalah menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu konteks. Tekanannya adalah pada komunikasi sebagai suatu alat memungkinkan orang beradaptasi dengan lingkungan mereka. Konseptual komunikasi organisasi selanjutnya, sedangkan bila dipandang dari perspektif interpretif, komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Komunikasi adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Perspektif komunikasi organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama perspektif klasik, yang kedua perspektif human relation, yang ketiga perspektif integratif. Perspektif klasik ditemukan pada abad ke-19 dan abad ke-20 yang membahas yaitu satu, struktur ideal suatu organisasi, dan yang kedua kontrol organisasi. Teori lain yang memberikan kontribusi pada teori klasik yaitu teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Selanjutnya, komunikasi dalam perspektif klasik yaitu bersifat formal dan kurang bersifat spontan. Mereka yang bekerja dalam karakteristik organisasi seperti ini cenderung hanya sedikit menggunakan bahasa lisan, kurangnya komunikasi lateral, dan komunikasi yang spontan. Selain itu, komunikasi antar individu dalam departemen-departemen yang berbeda cenderung menurun. Perspektif human relation. Perspektif manusiawi dalam teori organisasi mulai berkembang seiring dengan tumbuhnya pergerakan buruh di Amerika yang menekankan hak dari pekerja individu. Selain itu juga mulai muncul tekanan pada organisasi untuk lebih memperhatikan kebutuhan para pekerja. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang berkembang pada era ini diantaranya: satu, keinginan pekerja untuk dianggap penting dan diakui sebagai individu. Dua, hubungan antar personal dan kelompok sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, dukungan dan dorongan pemimpin dalam mengembangkan otonomi dan tanggung jawab lebih efektif daripada hanya mengontrol bawahannya. Perspektif manusiawi juga memperkenalkan nilai potensial desentralisasi dalam pengambilan keputusan, di mana otoritas dalam pengambilan keputusan didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, dan akses informasi dan bukan hanya berdasarkan jabatan dalam hierarki. Dari perspektif ini, komunikasi dipandang lebih efektif dalam upaya mendorong adanya kreativitas dan juga produktivitas dari para pekerja. Perspektif integratif. Perspektif ini gabungan dari pendekatan klasik dan manusiawi dengan mencoba menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi, menambahkan faktor teknologi dan pengaruh lingkungan luar organisasi sebagai faktor yang turut serta mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Dalam perspektif ini, organisasi dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu teknologi dan faktor-faktor lain yang terdapat dalam lingkungan suatu organisasi.
yaitu organisasi politik, ekonomi, dan sosial. Pada perspektif integratif, melihat bahwa komunikasi yang efektif akan bergantung pada karakteristik dan situasi yang ada dalam organisasi tersebut. Selain itu, perspektif ini juga melihat bahwa komunikasi organisasi tidak hanya sebatas pada komunikasi internal, tetapi juga melibatkan komunikasi eksternal dengan para pelanggan, komunitas, pemerintah, dan aspek lain dari lingkungan yang turut mempengaruhi kelangsungan organisasi. Selanjutnya yaitu teori-teori organisasi. Yang pertama ada teori tradisi sosio-psikologis, yang kedua yaitu teori tradisi sosio-kultural, dan yang ketiga yaitu teori tradisi sibernatika. Yang pertama yaitu teori tradisi sosio-psikologis. Teori ini membahas cenderung pada karakteristik individu dan kelompok, bukan pada pola-pola komunikasi. Teori Weber tentang birokrasi. Teori Weber memberikan sebuah kerangka kerja untuk pandangan tradisional tentang susunan organisasi sebagai sesuatu yang hierarki dan diatur oleh aturan. Yang kedua yaitu teori tradisi sibernatika. Teori yang memandang susunan sebagai sesuatu yang muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. Terdapat teori mewakili tradisi sibernatika. Yang pertama yaitu proses berorganisasi, yang kedua teori CO-orientasi, dan ketiga teori jaringan. Kemudian proses berorganisasi. Salah satu teori yang paling berpengaruh dari tradisi sibernatika adalah teori dari Carl Weick. Teori Weick tentang berorganisasi sangat penting dalam bidang komunikasi, karena teori ini menggunakan komunikasi sebagai sebuah dasar bagi perorganisasian manusia dan memberikan dasar pemikiran untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. Menurut teori ini, organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan, tetapi oleh aktivitas komunikasi. Lebih pantas mengucapkan berorganisasi daripada organisasi, karena organisasi itu sendiri merupakan sesuatu yang dicapai manusia melalui sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu teori C-orientasi. James Taylor dan koleganya memandang berorganisasi sebagai sebuah proses interaksi. Taylor memulai pemikirannya dengan gagasan bahwa kegiatan berorganisasi terjadi ketika dua orang berinteraksi seputar fokus masalah tertentu. Taylor menyebut proses ini dengan C-orientasi, gagasan bahwa dua orang yang berorientasi pada suatu objek umum. Yang ketiga, teori jaringan. Jaringan atau network merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok. Saat manusia saling berkomunikasi, tercipta mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Beberapa di antaranya ditentukan oleh aturan-aturan organisasi, seperti susunan birokrasi yang dinyatakan oleh Weber dan mendasari jaringan formal, tapi saudara ini hanya mengungkapkan bagian susunan organisasi. Sebaliknya, jaringan yang berkembang adalah suatu informal yang dibangun bukan oleh regulasi formal organisasi, tetapi oleh kontak reguler sehari-hari antar anggotanya. Yang ketiga yaitu teori tradisi sosio-kultural. Percakapan memberikan organisasi sebuah rasa karakter yang berbeda dari organisasi lain. Karakter sebuah organisasi sering kali disebut budayanya, yang terdiri atas aturan, norma, nilai, dan praktik bersama yang digunakan secara umum dan diterima dalam berorganisasi. Terdapat tiga teori yang mewakili tradisi sosio-kultural, yaitu pertama teori strukturasi, yang kedua teori kendali organisasi, dan yang ketiga budaya organisasi. Yang pertama teori strukturasi. Strukturasi adalah proses akibat yang diharapkan dan dari tindakan menciptakan norma, aturan, dan susunan sosial lain yang membatasi atau mengaruhi tindakan di masa depan. Menurut Paul dan McKay, susunan adalah manifestasi dan juga hasil dari komunikasi dalam organisasi. Susunan formal dari sebuah organisasi seperti yang tertulis dalam buku panduan pegawai bagian organisasi dalam kebijakan memunculkan dua tipe komunikasi. Yang pertama yaitu cara tidak langsung dalam memberikan pegawai mengenai organisasi nilai, prosedur, dan metodenya. Yang kedua yaitu cara anggota organisasi dapat berbicara tentang komunikasi dalam organisasi mereka. Yang kedua yaitu teori kendali organisasi. Kendali dinyatakan dalam organisasi dengan 4 cara, yaitu yang pertama kendali sederhana atau penggunaan kekuasaan yang langsung terbuka. Yang kedua kendali teknis atau penggunaan alat-alat dan teknologi. Yang ketiga birokrasi, merupakan penggunaan prosedur organisasi dengan aturan-aturan formal. Yang keempat kendali konservatif,
yaitu penggunaan hubungan interpersonal dan kerjasama tim sebagai sebuah cara kendali. Ini merupakan kendali yang paling sederhana karena menggunakan pada realitas dan nilai-nilai bersama. Yang terakhir yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami berdua tentang teori komunikasi organisasi. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti kepada kami berdua. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.